Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Amang dan Inang, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di hari ini, di hari terakhir minggu ini, kembali kita bersekutu bersama dalam persekutuan dengan Tuhan, dan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, sumber kebenaran itulah yang akan memandu kehidupan kita. Itulah yang akan menguatkan kita dalam melakukan setiap pekerjaan kita, terutama sekali menguatkan kita pada saat kita menghadapi pergumulan, menghadapi kesulitan, menghadapi kesusahan, bahkan kesesakan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu marilah sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini, kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber kehidupan dan sumber inspirasi kita di sepanjang hari ini. Kita bersama-sama mendengarkannya. Ayat harian kita hari ini, Sabtu 4 Desember 2021, diambil dari Wahyu 22 ayat 10. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Demikian firman Tuhan. Saudaraku dalam Kristus Yesus Tuhan kita, hampir semua orang Kristen tentu secara umum mengerti apa yang terkandung dalam kitab Wahyu, setidaknya gambaran umum tentang hal-hal akhir atau zaman yang akan datang. Hal-hal yang terjadi pada akhir zaman dan apa tanda-tanda yang mengikuti kehidupan orang percaya. Meskipun kita harus jujur mengakui bahwa konteks atau latar belakang yang mengitari apa yang terjadi dalam seluruh ungkapan-ungkapan yang ada dalam tulisan-tulisan di kitab Wahyu ini adalah merupakan gambaran real pengalaman hidup orang-orang percaya pada masa gereja mula-mula, pengalaman-pengalaman yang menggambarkan betapa kehidupan orang-orang percaya diancam oleh mara bahaya, penganiayaan, pengejaran, karena mereka dianggap sebagai kelompok keagamaan yang menyimpang dari apa yang menjadi agama resmi negara. Dan itu dapat kita pahami bagaimana pandangan orang-orang secara umum terhadap orang Kristen, karena dianggap adalah kelompok yang dibayangkan sebagai kelompok yang telah menyimpang dari kehidupan umum masyarakat yang telah menganut iman dan kepercayaan kepada dewa-dewa, terutama yang telah mempertuhankan kaisar sebagai kekuatan yang utama dan terutama di dalam kehidupan orang-orang yang ada pada zaman itu. Karena itu kita dapat memahami betapa orang-orang percaya harus hidup berhikmat. Bahkan mereka memakai simbol-simbol, memakai metafora-metafora yang tidak dengan mudah dicurigai dan tidak dengan mudah akan menimbulkan sikap permusuhan dan kemudian menyebabkan penguasa setempat melakukan tindakan-tindakan represif yang dapat merugikan komunitas Kristen pada waktu itu. Karena itu secara umum gambaran kehidupan mereka berada di dalam satu kehidupan yang begitu menderita karena banyaknya penganiayaan yang terjadi dan yang dihadapi oleh orang-orang Kristen. Sehingga mereka harus hidup dengan bersembunyi dalam beribadah, bahkan mereka memakai simbol-simbol yang hanya dapat dimengerti, hanya dapat dipahami, hanya dapat menjadi sumber komunikasi antar orang-orang percaya pada waktu itu. Karena itulah kitab Wahyu ini tentu adalah sebuah kitab yang mengajak kita bagaimana kita hidup dengan setia kepada Tuhan, bahkan di tengah-tengah perjuangan kehidupan kita pun. Dan apabila kita kembali dengan teliti dan dengan sedikit memberikan waktu merenungkan apa yang menjadi pesan dari firman Tuhan ini, yang mengingatkan penulis di kitab Wahyu ini yang menerima wahyu daripada Tuhan supaya dia tidak memeteraikan
perkataan-perkataan yang disampaikan, karena waktunya sudah dekat. Tentu ini adalah sebuah pesan bahwa manusia tidak perlu sibuk lagi untuk mengingatkan orang-orang yang tidak mau hidup bertobat, orang yang tidak mau merubah kehidupan mereka, orang yang tidak mau meninggalkan segala jalan mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau mereka terus larut dalam kehidupan semacam itu, biarlah mereka menanggung apa yang menjadi resiko dan apa yang menjadi akibat dari perbuatan mereka. Tapi marilah orang-orang kudus, orang-orang percaya, orang-orang yang setia, yang telah mendengarkan firman Tuhan, yang telah mendengarkan nubuatan-nubuatan akan akhir zaman. Mereka hidup dengan iman yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Mereka harus sungguh-sungguh merenungkan, dan mereka harus selalu taat kepada Tuhan meskipun harus menghadapi penderitaan-penderitaan yang berat. Karena meterai apapun yang dicap, yang ditetapkan oleh sebuah perkataan-perkataan dalam nubuatan, ternyata itu tidak cukup untuk mengingatkan mereka yang kemudian meninggalkan Tuhan, mereka yang kemudian tidak sungguh-sungguh taat, tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan, maka mereka akan menanggung dari apa yang menjadi buah pekerjaan mereka. Karena itulah dalam kitab Wahyu ini begitu jelas diingatkan supaya kita waspada dan berjaga-jaga, karena hari Tuhan sudah dekat. Tentu menyambut sesuatu yang dekat, kita harus lebih mempersiapkan diri. Kita harus lebih sungguh-sungguh dapat membuka hati kita, mendengarkan Tuhan supaya kita diberi kekuatan, kemampuan, iman yang sungguh-sungguh hanya bersandar kepada Dia, sehingga kita kuat menghadapi seluruh kehidupan dan seluruh pergumulan kehidupan kita. Terutama di masa-masa Advent ini, di mana kita harus terus mengingat bahwa penantian kita kepada Yesus yang lahir juga mengantarkan kita kepada penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Karena itu kita harus terus berjaga-jaga, siaga dalam iman, supaya kita tidak terlelap, kita tidak tertinggal seperti 10 perempuan yang bodoh, tapi kita hidup tetap setia, hidup tetap waspada dengan yang iman yang sungguh-sungguh bertekun kepada Tuhan. Karena itu memasuki minggu-minggu Advent seperti ini, hati kita dipersiapkan untuk terus mempersiapkan diri, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan supaya Dia menguatkan kita untuk meninggalkan segala perilaku kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, sikap sombong, sikap kita yang sering mungkin tergoda untuk bertindak semena-mena, arogan, menunjukkan bahwa kita lebih dari orang lain, sehingga kurang menghargai, kurang memberikan tempat bagi orang lain. Maka di minggu Advent ini kita diingatkan untuk meninggalkan semua perilaku yang buruk, meninggalkan semua perilaku yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan marilah kita hidup setia, karena waktunya sudah dekat. Manusia tidak dapat menentukan kapan, tetapi waktu Tuhan itu sudah dekat, maka kita harus tetap bertekun di dalam Dia. Dan marilah sebelum menyambut Natal ini, mari kita persiapkan hati kita, lapangkan hati kita, supaya Tuhan Yesus lahir dalam hati kita, membangun dan membentuk kehidupan kita kembali, supaya kita sungguh-sungguh menjadi anak yang setia, anak yang taat kepadanya. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang hari ini, dan menyertai kita untuk tetap setia dan taat kepadanya dalam pertolongan Roh Kudus yang selalu menjaga dan memelihara hati kita untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk setia, ajar kami untuk tetap waspada menyambut hari Tuhan, supaya kami tidak larut dalam kesalahan dan dosa, kelakuan kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi supaya kami selalu siap menyambut kedatangan Tuhan. Karena itulah yang membawa kami ke dalam iman yang sungguh-sungguh taat, iman yang sungguh-sungguh hidup di dalam ketekunan, sehingga kami siap menyambut hari Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan di dalam kehidupan kami masa kini dan kehidupan kami masa mendatang, dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.